Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin dalam mata kuliah konsep sistem dan teknologi informasi bisnis atau keuangan. Pada materi keempat ini kita bahas tentang struktur organisasi, deskripsi, dan spesifikasi tugas. Dua bahasan utama kita, struktur organisasi, deskripsi, dan spesifikasi tugas. Pengertian struktur organisasi merupakan satu susunan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang diembannya di perusahaan tersebut. Umumnya, struktur perusahaan disusun dalam bentuk bagan dengan garis hierarki yang berisi deskripsi dari tiap komponen perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, tiap individu yang bekerja di perusahaan memiliki peran dan tugas masing-masing. Tujuan utamanya agar perusahaan lebih mudah membagikan tanggung jawab kepada setiap individu dalam bekerja dan juga membantu perusahaan dalam menempatkan individu yang tepat yang memiliki potensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Di balik sebuah perusahaan yang sukses, umumnya terdapat struktur organisasi yang tertata jelas dan dijalankan sebagaimana mestinya. Fungsi dari struktur organisasi sendiri terbagi dalam 7 kategori, 7 bagian. Yang pertama, menjelaskan kedudukan setiap individu. Setiap individu yang namanya tercantum dalam hierarki struktur organisasi perusahaan lebih mudah mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaannya. Hal ini menjadi salah satu poin penting untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi yang berdampak negatif pada perusahaan. Selain itu, hal ini juga menjadi landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang melibatkan proses diskusi antar jenjang atau jabatan pada perusahaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan dalam hierarki. Dalam sebuah struktur organisasi perusahaan, kejelasan hubungan dalam hierarki tentu sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan menjaga efektivitas jalur penyelesaian pekerjaan sehingga dapat memberikan keuntungan pada masing-masing individu dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab setiap individu. Masing-masing individu dalam hierarki sebuah struktur organisasi perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami struktur organisasi perusahaan agar implementasi wewenang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, menjelaskan uraian tugas setiap individu. Setiap uraian tugas atau deskripsi pekerjaan masing-masing individu tentu akan membantu semua pihak yang termasuk dalam struktur organisasi perusahaan. Bagi rekan kerja dengan jabatan yang lebih tinggi, deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan. Jadi tidak salah mengawasi atau tidak menuntut lebih terhadap bawahan. Sementara bagi rekan kerja yang jabatannya lebih rendah, deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk berkonsentrasi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemudian yang kelima, mengurangi konflik internal dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, konflik internal di dalam perusahaan dapat dihindarkan. Karena kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan atau tidak dikerjakannya suatu pekerjaan menjadi sangat kecil. Kemudian yang keenam, meningkatkan motivasi kerja dengan adanya jenjang karir yang jelas. Karyawan yang sudah memiliki struktur organisasi perusahaannya dengan baik akan dapat melihat dengan jelas ada jenjang karir yang bisa ditempuhnya. Sehingga dia bisa memperkirakan 2 tahun lagi dia mau bertahan di perusahaan itu atau tidak. 2 tahun lagi dia mau jadi apa. Nah, dia bisa hitung. Karena jenjang karirnya sudah jelas. Dengan mengetahui ini, motivasi karyawan pun jadi terpacu. Jadi meningkat. Lalu yang ketujuh, pada fungsi struktur organisasi perusahaan ini adalah membantu mencapai target perusahaan. Perusahaan sendiri akan sangat diuntungkan dengan adanya struktur organisasi perusahaan yang jelas. Karena masing-masing komponen dalam perusahaan sudah jelas posisi dan pembagian tugasnya. Pekerjaan dan kegiatan perusahaan pun akan berjalan lancar dan lebih mudah berfokus pada target-target yang mesti dicapai. Setelah memahami struktur organisasi perusahaan, lantas bagaimana dengan manfaatnya? Ketika kita bicara tentang manfaat, saya kita jelaskan di sini dalam 4 manfaat ya. Yang pertama, meningkatkan
komunikasi dan kolaborasi. Perusahaan yang menerapkan struktur organisasi dengan baik tentu akan membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawannya. Ini membuat pembagian pekerjaan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran, sekaligus menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, sistem operasional menjadi lebih efisien. Perusahaan yang menerapkan struktur organisasi dengan baik tentu sistem operasional dan seluruh kebutuhan dapat dicukupi dengan lebih efisien. Sebab dalam struktur organisasi terdapat penjelasan setiap individu yang secara tidak langsung dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Meningkatkan. Kemudian yang ketiga, meminimalisir terjadinya konflik antar karyawan. Ya, tentu kalau struktur organisasinya sudah jelas, konflik pun bisa jadi berkurang. Tidak saling lempar tanggung jawab. Ini bukan tugas saya, ini tugasnya si A, ini tugasnya si B. Tidak begitu. Kalau struktur organisasinya sudah jelas, hierarkinya sudah jelas. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi setiap individu, jika struktur organisasi secara deskripsi dan panduannya disampaikan dengan baik kepada setiap individu, bukan tidak mungkin tingkat kepercayaan diri mereka semakin meningkat. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan pun akan membawa hasil yang semakin baik dan produktif. Aspek dalam pengelolaan sumber daya manusia. Banyak aspek yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja atau individu dan harus dibudayakan agar dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja. Kemudian jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional berdasar pada fungsi dari setiap komponen. Dalam sebuah perusahaan, setidaknya terdapat 5 bagian utama, yaitu divisi produksi, divisi pemasaran, divisi personalia, divisi pembelanjaan, dan divisi umum. Jadi, struktur organisasi dibagi berdasarkan fungsinya. Yang kedua adalah struktur organisasi usaha. Struktur organisasi yang dibuat berdasarkan usahanya. Berdasar pada adanya usaha pengembangan produk serta berbagai riset dan penelitian usaha yang membuat komponen perusahaan menjadi lebih besar. Yang ketiga, struktur organisasi metrik. Struktur organisasi metrik dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang sedang dikembangkan perusahaan. Umumnya, struktur ini dikepalai oleh direktur utama dan di bagian bawahnya terdapat para manajer proyek yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap proyek. Kemudian yang keempat, struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek dibentuk hanya untuk mengerjakan sebuah proyek perusahaan. Ketika perusahaannya selesai, strukturnya pun selesai. Selanjutnya, struktur ini akan dibubarkan ketika proyek tersebut berhasil diselesaikan. Jadi dia hanya by time, ya, by waktu. Proyek selesai, strukturnya selesai. Lanjut, struktur organisasi tim kerja. Struktur organisasi tim kerja dibentuk sewaktu-waktu untuk mengerjakan proyek yang sifatnya tidak terduga. Kalau yang di atas tadi, organisasi proyeknya udah jelas. Kalau ini tim kerja, jadi ada proyek yang kadang-kadang mendadak gitu, tidak terduga. Nah, ini dia. Umumnya tim kerja yang bersangkutan terdiri dari sumber daya manusia yang andal, yang mampu menyelesaikan proyek dengan cepat dan tepat. Kemudian struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan pasar, dan letak geografisnya. Kemudian yang keenam, struktur organisasi divisional. Ini dibagi berdasarkan divisi-divisinya. Ini mirip dengan struktur organisasi fungsional. Kemudian, ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan ya.
Ini struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Contoh struktur organisasi perusahaan, company organization chart, yang paling tinggi CEO-nya, Chief Executive Officer. Di sampingnya ada badan biasanya, ada lembaga gitu ya, General Director. Kemudian di bawahnya ada marketing, operation, administration. Marketing, di bawahnya lagi ada sales, advertising, dan seterusnya. Hingga sistem management system ditemukan dengan aktivitas bisnis. Setiap perusahaan tentu memiliki struktur organisasi masing-masing. Umumnya terdapat perbedaan antara contoh struktur organisasi perusahaan kecil dengan struktur organisasi perusahaan besar. Sederhananya, bagan organisasi perusahaan terbagi atas dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki susunan yang berbeda-beda. Biasanya hal ini diatur dalam aturan perusahaan atau sesuai catatan akte pendirian perusahaan yang disahkan saat perusahaan tersebut resmi berbadan hukum. Cara membuat contoh struktur organisasi perusahaan kecil maupun perusahaan besar yang baik adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin suka dibilang, kalau saya suka istilahkan, organisasi yang tumbuh. Jadi ketika butuh tambahan, masukin. Jadi nggak perlu bikin struktur organisasi yang ideal, sementara perusahaannya baru berdiri, perusahaannya masih kecil. Nah, bisa jadi banyak pekerjaan yang bisa ditangani oleh satu orang. Jadi satu orang bisa jadi banyak pekerjaannya kalau ketika perusahaan masih kecil. Tapi tidak bisa struktur itu tetap dipertahankan ketika perusahaannya sudah membesar gitu. Ya, harus menyesuaikan. Sejumlah hal yang perlu diingat dalam menentukan struktur organisasi adalah yang pertama tentang penentuan kejelasan tugas masing-masing atau job description-nya setiap individu. Itu harus jelas, jangan sampai tumpang tindih. Kemudian, yang kedua, pastikan adanya kejelasan garis koordinasi dan atau instruksi yang jelas dalam struktur. Jangan sampai satu orang memiliki dua atasan. Pertanggungjawabannya kemana? Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu mencapai target perusahaan. Target perusahaannya apa? Lalu tentukan struktur organisasinya yang mendukung target yang dibuat. Sejumlah posisi yang masuk dalam organisasi perusahaan biasanya adalah yang pertama dewan komisaris. Dewan komisarisnya. Kemudian dewan komisaris biasanya tidak banyak mencampuri urusan teknis perusahaan, tetapi bertugas sebagai pengawas dari dewan direksi. Susunan dewan komisaris dapat diisi oleh orang-orang yang dijadikan sebagai representasi dari pemilik atau perwakilan pemilik perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pemilik modal perusahaan dapat menempatkan dirinya sendiri atau perwakilannya dalam jajaran komisaris perusahaan. Oleh sebab itu tidak heran jika dalam sebuah perusahaan terdapat dewan komisaris yang merangkap sebagai direksi perusahaan. Kemudian yang kedua, direksi. Kalau contoh di sini CEO-nya. Oh, nanti CEO direktur utama ya. Direksi. Direksi merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus sebuah perusahaan, termasuk perseroan terbatas. Jajaran direksi merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan yang membawahi bagian-bagian tertentu. Umumnya, sebuah perseroan memiliki direktur utama, wakil direktur utama, serta beberapa direktur yang bertugas di bawah direktur utama. Pada struktur organisasi perusahaan, jajaran direksi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap perseroan, khususnya hal-hal yang menyangkut target dan rencana perusahaan. Kemudian, direktur utama. Direktur utama adalah puncuk pimpinan sebuah perusahaan atau biasa disebut juga dengan istilah CEO perusahaan, Chief Executive Officer. Direktur utama merupakan orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta program umum perusahaan. Selain itu, direktur utama juga memiliki wewenang untuk mengembangkan sumber pendapatan, pemimpin, dan bertanggung jawab atas semua dewan dan komite eksekutif, termasuk dewan komisaris. Direktur
Jabatan direktur berada di bawah direktur utama. Umumnya dalam sebuah perusahaan terdapat 3-6 direktur yang membawahi beberapa bidang berbeda. Contoh di sini misalnya direktur marketing, direktur operation, direktur administrasi. Jabatan direktur dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Umumnya dalam sebuah perusahaan terdapat direktur operasional, direktur pemasaran, direktur keuangan, dan sebagainya. Tugas dari direktur tergantung pada bagian yang dipimpin atau sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian dapat disimpulkan jika struktur organisasi perusahaan dan tugasnya sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, memahami struktur organisasi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan dan tugasnya. Selain itu, tidak ada salahnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang struktur perusahaan, bahkan organisasi perusahaan. Ini contoh yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Contoh struktur organisasi perusahaan. Ada direktur, kemudian di bawahnya ada marketing manager, ada engineering manager. Ini direktur, ini bagian kecil ya. Jadi bisa juga struktur organisasi dibuat dalam beberapa kategorian yang umum lengkapnya, kemudian hanya bagian tertentu saja, satu divisi, ketika dia direkturnya perlu dia masukin ke bawahnya. Itu juga boleh. Artinya kita sesuaikan. Nah, bisa kita jelaskan di sini bahwasanya struktur organisasi sebuah bisnis terdapat berbagai macam jabatan. Organisasi bermacam-macam tergantung skala kebutuhan dan jenis perusahaan. Kalau contoh tadi, di yang contoh kedua ini kita buat ada 3 bagian ya, 4 dengan staf, yang tertingginya direktur, kemudian ada manajer, kemudian ada departemen atau divisinya, baru bagian staf. Untuk direksi, orang yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus perusahaan, jenis bisnis yang dikembangkan, produk apa yang diproduksi. Direksi adalah penentu berkembang atau tidaknya anak perusahaan. Selain bisa membuat keputusan, direksi juga punya wewenang untuk mengatur jadwal kegiatan di perusahaan. Liburnya hari apa, hari Jumat atau hari Ahad, kan bisa menyesuaikan. Umumnya sebuah perusahaan mempunyai 1 orang sebagai direktur utama, 3 orang sebagai wakil direktur utama, dan 6 orang direktur. Tidak harus seperti itu, tapi bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada. Yang kedua, jabatan yang wajib ada adalah manajer, yang biasanya ada, nggak wajib ada ya. Biasanya ada manajer. Manajer perusahaan adalah orang yang berperan untuk mengintegrasikan potensi dan karakteristik para karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. Berarti ini orang menengah gitu. Kalau direktur tadi bagian atas, staf itu bagian bawah, ini bagian tengah, penghubungnya. Ketika perusahaan rugi, yang dimaki-maki pertama oleh para direktur adalah manajer. Nah, manajer biasanya ngenain lagi ke para stafnya. Atau kebalikannya, ketika perusahaan untung besar, ya direktur juga yang dipuji-puji oleh direktur adalah para manajer gitu. Mulai dari mengadakan pembinaan, arahan, buat kebijakan, monitoring, dan supervisi untuk meningkatkan profit perusahaan. Umumnya, tiap tim memiliki seorang manajer sebagai pengelola utama dari divisi tersebut. Contohnya manajer pemasaran, manajer personalia, manajer keuangan, dan lain-lain. Di satu perusahaan, jabatan tersebut cukup ditangani oleh manajer. Bisa jadi di perusahaan lain, jabatan tersebut dipegang oleh seorang direktur. Seorang manajer menerima masukan dan laporan dari tim leader maupun anggota dari masing-masing divisi yang dibawahinya, lalu mengkomunikasikannya ke atasannya. Departemen atau divisi dalam sebuah struktur organisasi, terdapat beberapa departemen atau divisi yang tentunya sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaan. Bagian ini umumnya dipimpin oleh kepala departemen atau kepala divisi. Kita juga menyebutnya dengan istilah team leader. Beberapa divisi yang biasanya ada di setiap struktur organisasi sebuah perusahaan adalah divisi pemasaran, produksi, administrasi, personalia, dan
lain-lain. Bagian administrasi, yang keempat ini yang umumnya ada. Jadi yang pertama tadi direksi, kemudian manajer, kemudian divisi, tim leadernya, kemudian administrasi dan gudang. Bagian administrasi dan gudang umumnya terbagi menjadi beberapa bagian seperti accounting, CMT, cut, make, and trim, dan juga kasir. Kalau di salah satu di perusahaan pabrik misalnya, bagian cut, pemotongan, make, bagian yang bikin, atau trim, bagian sortir yang nggak kepake dibuang. Posisi ini berperan dalam mengatur dan menganalisis keuangan perusahaan. Dengan membuat laporan keuangan di aplikasi laporan keuangan perusahaan yang berisi catatan pengeluaran, pemasukan, dan lain sebagainya. Dalam mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan, seorang accounting dapat menggunakan cara manual, seperti menggunakan Excel dan dokumen. Bisa juga melakukan dengan cara yang lebih otomatis dan akurat, seperti menggunakan software akuntansi. Jabatan ini juga bertanggung jawab terhadap inventaris perusahaan, mulai dari keluar masuknya inventaris hingga pemeliharaan stok, yang akan lebih mudah dikelola dengan sebuah aplikasi inventory. Demikian untuk materi kali ini, beberapa panduan yang digunakan. Ini ya, dari buku juga dari jurnal-jurnal. Untuk kali ini, kerjakan kuisnya, pertanyaan-pertanyaan seputar materi tadi, aspek apa saja yang ada dalam pengelolaan SDM. Kemudian sebutkan jabatan apa saja yang hampir selalu ada dalam setiap organisasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan struktur organisasi divisional. Ini 3 pertanyaan yang bisa langsung dijawab. Kemudian kerjakan juga tugasnya. Untuk yang kuis boleh digabung ya dalam satu Google Doc. Tulis dalam Google Doc, linknya masukkan ke ikampus.utmj.ac.id. Untuk tugasnya, buat struktur organisasi perusahaan yang lengkap, yang ada. Boleh searching, boleh datengin. Lebih baik sih sebenarnya yang terdekat ya. Kalau misalnya orang tua punya perusahaan, ya struktur perusahaan orang tua boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh cari. Kemudian berikan juga keterangannya tentang tugas yang diberikan. Makin lengkap, makin bagus. Terutama tugas yang berkaitan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Demikian. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.